Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moloch, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi, ia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih." Shalom saudara sekalian, tadi kita telah mendengarkan kisah Raja Salomo yang jatuh ke dalam penyembahan berhala. Meskipun Raja Salomo telah mendukakan hati Tuhan, tetapi di ayat 12 tertulis seperti ini. "Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya." Di dalam ayat ini dengan jelas Tuhan menunda hukuman itu saudara, sampai pada Salomo mati. Karena Allah setia pada janjinya terhadap ayahnya, yaitu Daud. Ini adalah salah satu bukti, saudara, dari banyaknya kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Tuhan tetap setia setelah kejadian ini, saudara. Sekalipun bangsa Israel terpecah menjadi 2 kerajaan, utara dan selatan, lalu bangsa Israel ada di dalam pembuangan, lalu mereka kembali dan terus berlanjut hingga zaman Tuhan Yesus, Allah tetap setia. Kalau kita melihat silsilah Tuhan Yesus di dalam Matius, kita mendapati bahwa Tuhan Yesus ada di dalam garis keturunan Daud, saudara. Ini adalah satu bukti di mana kesetiaan Tuhan, di mana Tuhan terus memelihara keturunan Daud. Bagaimana kesetiaan Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini? Pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang ini membawa dampak bagi semua orang, seperti dalam perekonomian, pendidikan, sosial masyarakat, kesehatan, dan lainnya. Banyak masalah yang timbul karena pandemi ini, seperti orang-orang kehilangan pekerjaannya, usaha mereka bangkrut,
Bahkan mereka kehilangan orang-orang yang dikasihi karena terinfeksi oleh virus ini. Saudara sekalian, di dalam masa yang sukar seperti ini, ada yang namanya providensia Allah, yaitu karya Allah di mana Ia memelihara keberlangsungan hidup serta mempertahankan tetap adanya ciptaannya. Termasuk Ia secara aktif beroperasi di dalam jalannya sejarah alam semesta ini. Ia juga mengelola segala sesuatu menuju pada titik yang ditetapkan. Di dalam dekret Allah, yaitu maksud-maksud Allah yang bersifat kekal sesuai dengan rencana dan kehendaknya untuk kemuliaan Dia, ada yang disebut permisif, yaitu dekret Allah di mana Ia mengizinkan atau membiarkan sesuatu terjadi, saudara. Sama seperti di masa sekarang ini, Allah mengizinkan pandemi COVID-19 ini terjadi. Saudara sekalian, pada waktu bangsa Israel ada di dalam pembuangan di Babel, Nabi Yeremia menuliskan surat dari Yerusalem kepada mereka. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 tertulis seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Tuhan yang pegang kendali atas alam semesta ini memberikan janji penyertaan dan rancangan yang terbaik bagi mereka di dalam pembuangan di Babel. Saudara, kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang terbatas. Allah adalah tidak terbatas. Mana mungkin kita, makhluk yang terbatas, dapat memahami, dapat mengerti Allah yang tidak terbatas. Di dalam Yesaya 55 ayat 8-9 tertulis seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, Tuhan itu adalah yang paling tahu dari seluruh episode kehidupan manusia. Tuhan itu seperti sutradara yang merancangkan scene demi scene dalam episode kehidupan kita masing-masing. Jika cerita itu tidak ada klimaks, maka cerita itu datar-datar aja dan tidak menarik, saudara. Tidak indah. Maka ada klimaks untuk satu cerita supaya cerita itu menjadi sebuah cerita yang indah. Dan Tuhan merancangkan cerita kehidupan kita seperti itu. Tuhan merancangkan yang terbaik, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada episode-episode sulit dalam kehidupan kita, di mana Tuhan memiliki maksudnya tersendiri. Saudara sekalian, di dalam Roma 8 ayat 28 tertulis seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara sekalian, ada dua hal yang perlu kita ketahui dan kita ingat. Pertama adalah Allah adalah pribadi yang dapat kita percayai sekalipun hidup berada pada titik tergelapnya. Lalu yang kedua adalah Allah Allah yang berdaulat, yang penuh dengan kasih. Dia bukanlah pencipta kejahatan dan penderitaan, tetapi Ia memiliki rencananya tersendiri. Saudara sekalian, perenungan ini biarlah boleh menjadi ingat-ingatan bagi kita bahwa Allah adalah Allah yang setia pada janji. Ia memiliki rancangan yang indah bagi kehidupan kita, dan Ia terus bekerja memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.